Ciumnya gimana ciumnya? Ah, iya. Ya, langsung. Cinta memang tanpa syarat. Saking cintanya membuat orang menjadi protektif. Saking protektifnya, kelakuannya bisa tanpa nalar. SR, warga Pedukuhan Kaligondang, Kabupaten Kulon Progo, terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib. Bagaimana tidak, pelaku telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan sahabat kecilnya itu tewas. Kisah cinta segitiga ini bermula saat pelaku SR dan TS yang merupakan istri sah dari korban bertemu di belakang rumah. Saat korban PY mencari sang istri, apa yang ia lihat di depan matanya sungguh membuat korban murka. PY memergoki istrinya sedang bercumbu rayu dengan SR. Cekcok pun tak terhindarkan sampai pada akhirnya berujung perkelahian. Setelah sempat baku hantam, korban sempat tak sadarkan diri. Usai kepalanya terbentur pondasi rumah dan akhirnya tewas. Berita gegernya perkelahian warga yang menyebabkan satu orang tewas sampai ke telinga polisi. Akhirnya, pihak kepolisian menangkap pelaku di rumahnya. Usai melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Pelaku mengaku jika kembali menjalin asmara dengan istri korban yang juga mantan pacarnya sejak 3 bulan silam dan terlibat perkelahian. Dia pukul saya 2 kali, terus saya balas pukul 1 kali, dia pukul lagi 2 kali, terus saya tendang 1 kali, terus saya bilang kalau ada masalah diselesaikan cara baik-baik. Dia nggak mau menyelesaikan masalah itu. Akhirnya diajak bangun jalan, mau naik ke pondasi terpeleset, jatuh ke pondasi samping belakang rumah. Kami lakukan gelar perkara dan kita tentukan dari hasil gelar perkara tersebut bahwa SR kita tetapkan sebagai tersangka dan terhadap yang bersangkutan kami lakukan penangkapan dan penahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Kulon Progo dan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan hingga menewaskan seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tak lama setelah korban dimakamkan oleh keluarga di pemakaman umum desa, pihak kepolisian Resort Kulon Progo bersama dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara serta tim Inafis Polda DIY membongkar makam PY untuk kepentingan otopsi guna mencari bukti ilmiah penyebab pasti kematian korban. Kegiatan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari keluarga korban. Sementara menurut istri korban, diduga saat kejadian suaminya terbakar api cemburu saat memergoki dirinya sedang berduaan dengan pelaku di belakang rumah. Cocoknya karena ada suatu hubungan. Terus? Terus kan ya mungkin cemburu suami saya gitu. Terus ada cekcok. Ya saya nggak tahu kronologinya seberapa dalam pertengkaran itu, tapi yang jelas waktu itu ya saling bicara, maksudnya saling mengatai lah. Saling teriak-teriak gitu. Iya. Setelah itu terus gimana Ibu? Setelah itu ya kayaknya ada
berantem. Setelah itu ya saya dapat kabar kalau suami saya sudah meninggal di itu lokasi ya.